Melanjutkan alur cerita Ultraman Taiga, sebelumnya di series Taiga dan Tri-Squad akhirnya mengalahkan Trigger yang susah banget dikalahin. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Trigger ternyata masih hidup dan malah ngelepas makhluk mengerikan yang jadi sumber kekuatannya selama ini, Grimdo. Karena itu para Ultraman New Gen yang udah jaga-jaga ikut melawan kaiju super kuat itu. Dan di movie ini juga lah lahir salah satu Ultraman terkuat yang pernah ada, Ultraman Daiga. Taro juga kembali di movie ini. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan mata misterius di luar angkasa yang memperhatikan bumi. Sementara itu, Aegis sibuk mengejar alien Dada dan kelompoknya yang mencuri batu biru Baraji. Homare memperingati Hiroyuki yang malah maju duluan dibantu Tri-Squad. Homare pun melawan alien Dada dan merebut kembali batu biru. Dia sempat ditembak, namun alien magma menyelamatkannya. Kesal, Dada pun menggunakan Legionoid yang udah dimodifikasinya. Melihat itu, Hiroyuki pun berubah jadi Ultraman Taiga untuk melawannya. Fuma dan Titas juga membantu, hingga Taiga pun mengalahkannya dengan Zero Plasma LED. Sementara itu, Ultraman Taro yang merasakan ada yang aneh datang ke planet Borgis. Benar saja, di sana ada Trigger yang dulu membuka segel Grimdo. Trigger mengungkap bahwa sekarang Grimdo sudah tidak di tubuhnya lagi. Itu karena serangan terakhir Taiga membuat segel di tubuh Trigger rusak. Grimdo yang bebas berhasil disegel para New Gen yang mengorbankan kemampuan mereka untuk berubah. Gawatnya, segel itu sebentar lagi akan rusak, guys. Sementara itu di markas Aegis, Homare khawatir dengan kondisinya magma, sedangkan Hiroyuki dimarahi karena aksi gegabahnya baru-baru ini. Menyadari itu, Tri-Squad berencana mengatakan sesuatu pada Hiroyuki yang mereka sembunyikan selama ini. Tak lama kemudian, Kana keluar untuk menemui sekelompok alien. Pada saat itu, seorang klien datang. Dia adalah Katsumi yang meminta Aegis menyelidiki sebuah toko yang katanya sih diincar alien. Kana ternyata mencari alien yang baru-baru ini mengincar Hiroyuki. Saat situasi makin memanas, Kana ditemui seorang pria yang ternyata itu Guy. Mereka pun bekerja sama melawan para alien. Sementara itu, Homare dan Pirika mencari informasi dari alien Phantom. Hingga tiba-tiba Pirika menemukan situs aneh yang katanya bisa memanggil makhluk mengerikan. Pirika pun terjangkit virus yang membuatnya joget gak jelas. Hiroyuki pun sampai ke toko yang dibilang Katsumi. Di sana juga ada Isami dan Riku yang hawa belialnya dirasakan Taiga, guys. Namun tiba-tiba tempat itu diserang beberapa alien. Guy dan Kana pun mengalahkan para alien tadi yang mengungkap kalau mereka mengincar kekuatan para Ultraman yang dimiliki Hiroyuki. Karena katanya bentar lagi bumi akan hancur karena Grimdo. Sementara itu, Pirika dibantu si paling ahli teknis, Daichi. Dia sempat kaget ngelihat alien Phantom. Sedangkan Hiroyuki dibantu Katsumi dan Isami yang membuat Taiga sadar kalau mereka sebenarnya adalah Ultraman Rosso dan Blue. Tak lama kemudian, Grimdo yang segelnya melemah akhirnya turun ke bumi menunjukkan wujud aslinya. Katsumi dan Isami pun meminta Hiroyuki mengembalikan kekuatan mereka dan langsung berubah. Taiga langsung menggunakan form Photon Earth yang bahkan Auron Storiumnya pun bisa diserap Grimdo. Kaiju ringnya juga keluar dan ternyata diambil Kirisaki. Mengetahui itu, Homare pun mengejarnya. Namun kali ini sasaran Kirisaki bukan Taiga ataupun Hiroyuki, guys. Saat kewalahan dengan Grimdo, Taiga pun dibantu Ultraman lain yang ternyata adalah ayahnya sendiri, yaitu Taro. Taro pun melawan Grimdo sendirian. Homare yang hampir dibunuh Kirisaki ditolong Hikaru dan Sho yang sekaligus mengungkap kalau sasaran Kirisaki kali ini adalah Ultraman Taro. Taro pun menggunakan Ultra Dynamite yang berhasil menghancurkan Grimdo. Namun saat didekati Taiga, Taro malah mengamuk karena ternyata energi gelap Grimdo yang tersebar merasuki tubuhnya, guys. Rosso dan Blue juga langsung dikalahkan. Taiga dan Taro pun adu kosen yang membuat shockwave besar. Hiroyuki langsung ditangkap Sho. Mereka berdua juga meminta Hiroyuki mengembalikan kekuatan Ginga dan Victory. Hikari pun menjelaskan soal Grimdo yang adalah sumber kekuatan Trigger selama ini. Sekarang mereka juga harus menyelamatkan Taro.
Taiga yang lagi shock mengungkapkan kekecewaannya pada Taro yang bisa-bisanya menyerang anaknya sendiri. Padahal dia adalah anggota Ultra Kebeta yang terkenal ya. Melihat itu, Hiroyuki berusaha menenangkannya dan meminta Taiga menceritakan semua keluh kesahnya, walaupun gak semudah itu ya. Pada saat itu Riku pun datang dan menceritakan pertarungan dengan ayahnya sendiri yaitu Belial. Taiga yang mendengarnya pun kaget. Riku pun menasihatinya bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan Taro adalah Taiga. Hiroyuki juga mengembalikan kekuatan Ultraman Jet pada Riku. Sementara itu, Katsumi ngobrol dengan Isami. Mereka menyesal gagal mengalahkan Tregear yang sekarang malah membahayakan bumi ini, Taiga dan Taro. Yang lebih parahnya lagi adalah dia lagi-lagi memainkan perasaan orang lain ya. Sementara itu, Homare yang dibantu Magma akhirnya mendapat cara mencari keberadaan Taro yang sekarang bersama Kirisaki. Hiroyuki pun berangkat, namun di perjalanan dia ditemui Tri-Squad yang akhirnya mengungkap kalau mereka sebenarnya bisa bertarung tanpa Hiroyuki lagi. Karena energi mereka yang melemah sekarang mulai pulih guys. Lagian mereka gak mau membahayakan Hiroyuki. Mendengar itu, Hiroyuki malah marah setelah semua pertarungan yang mereka lalui. Melihat tekadnya, Taiga pun setuju untuk bertarung bersama. Sementara itu, Katsumi dan Isami akhirnya menemukan Kirisaki dan Taro. Katsumi marah karena Tregear memainkan perasaan orang lagi. Hiroyuki yang datang langsung diomelin Kirisaki yang mulai kesal dengan manusia. Meski begitu, Hiroyuki mengungkap bahwa manusia emang gak sempurna, tapi mereka memiliki harapan. Kirisaki pun berubah jadi Tregear dan pergi dengan Taro. Gai dan Daichi yang baru datang pun meminta kembali kekuatan Orb dan X. Semuanya pun berkumpul dan berubah jadi Ultraman dari Ginga, Victory, X, Orb, Rosso, Blue, dan Taiga. Sementara itu, Tregear pun menggunakan para kaiju ring yang dilawan Newgen, sedangkan Taiga dibantu Titus dan Fuma yang akhirnya keluar untuk menyelamatkan Taro. Jit melawan Gigadelos, Orb melawan Night Fang, X melawan Sigmager, Rosso dan Blue melawan Goro Thunder, Ginga dan Victory melawan Hellberus, sedangkan Tri-Squad melawan Tregear. Namun tiba-tiba, Taro malah menyerang mereka. Titus dan Fuma pun membiarkan Taiga melawannya. Grimdo pun mempower up para kaiju yang makin kuat dan membuat para Newgen kesulitan. Namun dengan kompak, mereka menggunakan form terkuatnya masing-masing guys. Sedangkan Rosso dan Blue yang maunya berubah jadi rubuh dikaitkan dengan Grigio yang ikut muncul. Mereka pun bersatu jadi grup. Dengan serangan pamungkas mereka masing-masing, para kaiju pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Tri-Squad menggunakan form Tristorium dan adu Ultra Dynamite dengan Taro. Melihat api Taro yang lebih kuat, para Newgen ingin membantu namun dihadang Tregear. Meski hampir kalah, tekad Tri-Squad yang kuat membuat api besar yang akhirnya mengeluarkan Grimdo dari tubuh Taro. Karena mulai putus asa, Tregear pun membiarkan Grimdo menyerap setengah kekuatan yang ada di tubuhnya dan membuat kaiju itu mendapat wujud aslinya guys. Energi besarnya membuat dimensi kegelapan. Para Newgen pun menyerang namun tak ada satupun yang berhasil. Taiga yang hampir tumbang pun diselamatkan Taro yang menyuruh para Newgen menyalurkan kekuatannya ke tanduk Taiga. Semua pun setuju. Kekuatan para Newgen membentuk New Generation Eye yang digunakan Hiroyuki berubah jadi Ultraman Reiga. Reiga pun menyelamatkan Taro dan menahan serangan Grimdo dengan mudah. Serangan terakhir pun dimulai. Dengan New Generation LED, Reiga pun menembakkan Reiga Ultimate Blaster yang langsung menembus Grimdo dan menghancurkannya. Hiroyuki pun berterima kasih pada para Newgen yang menyampaikan pesannya masing-masing. Semuanya pun meninggalkan bumi. Di akhir, Aegis pun dengan berat hati mengucapkan salam perpisahan pada Tri-Squad yang sekarang jadi maskot mereka. Taro juga berterima kasih pada Hiroyuki yang membuat Taiga berkembang sejauh ini. Film pun selesai. Oke guys, itu dia pembahasan alur cerita movie Ultraman Taiga yang keren banget ya. Walaupun endingnya agak mengandung bawang. Ada pendapat atau koreksi? Tuliskan di bawah. Subscribe belum dan sampai jumpa di alur cerita Ultraman Z.